Mbak Dita, ini sebutan raja kecil di Kongres Muslimat NU hari Senin lalu tuh hampir bersamaan waktunya dengan wacana reshuffle. Emang ada hubungannya, Mbak? Sekarang kita coba kembalikan ke konteks raja kecil, karena kan waktu itu beliau menyampaikan dalam konteks efisiensi ya, gitu ya. Kalau kami memandang ini sebenarnya lebih kepada bagaimana beliau menekankan perlunya ada, kita mau berubah gitu ya. Raja kecil ini kan biasanya kalau raja ya udah nyaman, nggak mau berubah ya, menikmati apa yang ada sekarang, zonanya sudah nyaman gitu. Nah ini kami melihat ini lebih kepada bagaimana harus mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Untuk kemudian lebih produktif, lebih efisien, tetapi produktivitasnya juga tetap bisa ditingkatkan begitu ya. Jadi ini saya melihat bukan menyasar kepada pihak-pihak tertentu, tetapi ini sebenarnya secara umum beliau mengingatkan, jangan jadi raja kecil tuh ya harus ayo berubah. Cara-cara lama yang rasanya itu tidak efisien, tidak produktif, ayo kita rubah gitu. Dan semua harus berjalan berbarengan. Baik. Beliau tuh selalu bilang kalau kabinet beliau ini kan total football ya. Kalau berjalan bareng, menyerang dalam tanda kutip bareng gitu. Kalau satu tidak bisa bergerak itu akan menjadi problem juga untuk kabinet secara keseluruhan kan. Ya. Jadi ini sebenarnya menurut kami itu pesan dari beliau tuh mari berubah. Cara pandang, kemudian juga bagaimana melihat soal efisiensi dan tata kelola anggaran. Baik. Itu yang menurut kami nilai-nilai itu yang sebenarnya ingin beliau sampaikan. Mas Eka melihatnya apakah ada rencana relate dengan rencana untuk reshuffle kabinet? Kalau reshuffle itu murni pilihan beliau lah. Kita hak prerogatif beliau untuk kapan mau dilakukan, kapan beliau mau evaluasi. Tapi dari Gerindra sendiri apakah melihat kinerja dari menteri-menteri Pak Prabowo ini sudah sesuai dengan ekspektasi? Ya itu hanya kita serahkan ke beliau lah untuk mengevaluasi. Yang jelas kita akan mendukung full apa yang beliau sedang upayakan. Ini baru 100 hari dan kalau kita lihat rakyat sampai sekarang memberi kepercayaan yang sangat tinggi, terlihat dari polling kepercayaan kepada apa yang beliau sedang lakukan, dan rasanya he's on the right track. Dan insya Allah kita akan dukung terus. Baik, kalau Mas Ubed melihatnya apakah ini ada relasi positif hubungannya antara raja kecil dan rencana reshuffle, Mas? Itu tanda-tanda. Tanda-tanda awal? Tanda-tanda awal. Oke. Jadi kayak siapa yang disasar, Mas Ubed? Hilalnya lah. Siapa yang disasar, Mas Ubed? Saya kira sudah terlihat kok di publik. Misalnya saya sebutkan ya, misalnya hiruk pikuk gas 3 kilogram. Artinya Pak Bahlil? Ya, saya kira tanda ya. Belum tentu loh Mas, ini tanda. Tapi kalau tanda itu makin terang, maka sangat mungkin di reshuffle. Yang kedua, raja kecil itu ya tadi saya kira ya menteri-menteri itu bisa jadi. Nah menteri yang disebut raja kecil itu memungkinkan akan di reshuffle, memungkinkan. Belum tentu jadi. Cuman pertanyaannya apakah Prabowo seberani itu? Saya meragukan gitu. Saya masih meragukan keberanian Prabowo untuk menata ulang kabinetnya. Sekarang-sekarang ini ya. Karena hitung-hitungan politik atau? Narasi yang diungkapkan oleh Prabowo kan saya belajar politik dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi artinya pasukan Pak Jokowi masih ada di kabinet. Bagaimana dia bisa berani menyingkirkan pasukan Pak Jokowi di kabinet itu, sementara dia belajar politik kepada Jokowi. Ini problem. Yang kedua, bagaimana juga kemudian reshuffle itu seiring dengan efisiensi. Sementara jabatan-jabatan baru terus diangkat seperti kemarin staf khusus di Kemenhan dan lain-lain, menterinya sudah gemuk luar biasa. Coba tirulah negara-negara tetangga kita seperti Vietnam misalnya. Efisiensinya sangat sistemik dan sangat bagus. Baik. Kalau dari Mas Huda, apakah ada catatan khusus terhadap menteri-menteri tertentu di kabinetnya Pak Prabowo? Ya, beberapa waktu yang lalu memang ditanyakan apa sih Mas usulannya untuk efisiensi. Tentu kita sampaikan bahwa efisiensi dimulai dari strukturnya. Struktur bahwa ada satu menteri yang dia mempunyai wakil menteri hingga 3. Itu sesuatu yang nggak efisien sebenarnya. Makanya kalau ingin efisiensi itu dimulai dari strukturnya. Apa ya sih Mas yang harus dilakukan gitu kan? Ya kita tidak butuh wakil menteri sebenarnya. Untuk semua kementerian? Untuk sebuah kementerian, karena sudah ada dirjen dan sebagainya. Karena itu sudah mewakili menteri. Dan wakil menteri ini yang menjadikan anggaran kita nggak efisien. Itu yang seharusnya dilihat sama Prabowo, bukan untuk mencabut hak-hak warga negara untuk mendapatkan kuliah gratis dan sebagainya,
untuk mendapatkan beasiswa yang saya dengar ada beberapa beasiswa yang dievaluasi dan sebagainya. Nah, inilah yang harus diukur sama Prabowo. Kementeriannya sudah tidak efisien. Baik, kita akan melihat ke depannya akan seperti apa implementasi dari rencana dan juga apa dampaknya buat masyarakat dari penghematan anggaran ini. Kita akan kembali lagi berjumpa pada Kamis depan dengan topik lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Ekal ya. Mbak Dita, makasih ya.